Ini harus kubersihkan supaya bos tidak marah. Nenek, berkanya Nek, apa Nenek tahu rumah Luh Sekar, Nek? Inilah rumah Luh Sekar, nak. Luh Sekar ada di dalam, nak. Ikuti terus cerita-cerita menarik dari kami. Cintai budaya kita dan literasi. Selamat menyaksikan, like, komen, subscribe, dan share. Kisah pemuda miskin dan calon mertua kaya. Bayu bekerja di koperasi. Ia adalah pemuda sederhana, kesehariannya sebagai pemungut tabungan. Bu, bagaimana hari ini? Apakah ada setoran, Bu? Dek Bayu, maafkanlah, hari ini tidak banyak ibu nyetor karena hasil panen di sawah gagal. Banyak hama tikus yang merajalela saat ini. Ibu hanya bisa menyisihkan sedikit saja, itu pun hasil penjualan sayur kangkung, Dek. Iya, tak apa, Bu. Ibu Ayu adalah petani yang hemat dan rajin menabung. Sepulang bekerja, Bayu teringat akan kekasihnya Luh Sekar. Ia adalah teman lamanya. Ia menyatakan dirinya sudah siap untuk menikah. Terakhir, aku bertemu dengan Luh Sekar ketika perpisahan di SMA. Tetapi, benarkah kata-katanya setelah kita hubungi lewat WA, ternyata ia masih ingat. Tapi aku tidak ingat di mana rumahnya. Semoga ia dan keluarganya menerima diriku dengan baik, karena aku ini adalah orang miskin. Bayu pun memberanikan diri mencari-cari di mana rumah Luh Sekar. Tak terbayangkan oleh Bayu bahwa Luh Sekar itu sebenarnya adalah orang kaya. Ini harus kubersihkan supaya bos tidak marah. Nenek, berkanya Nek, apa Nenek tahu rumah Luh Sekar, Nek? Inilah rumah Luh Sekar, nak. Luh Sekar ada di dalam, nak. Nek, saya Bayu, Nek, temannya Luh Sekar sejak dari SMA, Nek. Tetapi sekarang saya tidak ingat lagi, Nek. Silahkan masuk, nak. Luh Sekar lagi sendirian di rumah. Nanti bapaknya datang. Hati-hati ya, nak. Bapaknya lumayan galak, nak. Mendengar pesan dari nenek, Bayu sangat ciut hatinya. Apalagi ia tak membayangkan, ternyata Luh Sekar adalah memang orang kaya. Rumahnya pun besar, tak terbayangkan olehnya sebelumnya. Permisi, permisi. Ada Ilo? Permisi. Ada Luh Sekar? Wah, rumahnya kok luas begini. Jadinya takut aku masuk. Kayak museum saja. Mebelnya lagi mewah. Tuh ada foto-fotonya. Wah, pasti keluarga ini adalah keluarga yang berpendidikan tinggi. Beda denganku. Hai Bayu, silahkan duduk Bayu. Maaf loh, kamu kok sendirian? Ayahmu di mana loh? Ayahku lagi bertemu dengan investor. Bagaimana? Emangnya takut dengan ayahku? Kenapa harus takut loh? Aku kan orangnya baik-baik datang ke sini loh. Dan memangnya ayahmu sangat menakutkan loh. Ada tamu? Siapa ya?
Maaf Pak, saya temannya Luh Sekar. Oh, begitu ya. Kok tumben? Pak, ini ada oleh-oleh dariku Pak. Ini hasil kebun Pak. Ada sekedar Pak, singkong Pak. Respon ayah Luh Sekar tampak kecut dan mengacuhkan. Hahaha. Di sini orang tidak ada yang bisa makan singkong, nak. Yang ia makan pizza, hamburger. Gak pernah makan seperti itu. Taruhlah dulu, nak. Rupanya kau tak kenal dengan keluarga ini. Sampainya kamu membawa singkong. Belajarlah dulu, lihat situasinya. Jangan samakan aku dengan keluargamu. Kenapa singkong yang dibawakan? Memalukan. Ya Pak, sudahlah Pak. Jangan seperti itu Pak. Dia menjadi malu Pak. Sebenarnya kamu siapa? Dan dari mana kamu, nak? Pak, saya Bayu Putra Pak. Ke rumah saya sekitar 20 km dari sini. Di sebelah timur, tebing yang tinggi itu Pak, di sanalah saya tinggal. Ayah saya seorang penjaga gudang Pak. Ya, ini dari keluarga susah rupanya. Luar biasa keberanianmu. Sampai saat ini, belum ada pemuda yang berani datang ke rumahku. Tampak wajah Bayu semakin memerah karena dipermalukan. Jangan seperti itu Pak. Apakah kesehariannya kamu juga makan nasi singkong ya? Atau di rumahmu apakah ada air pam? Atau kamu mandi di sungai? Di rumah ini kalau kau tahu, Sekar mandi dengan air panas, air dingin, ruangannya ber-AC, tapi bagaimana dengan dirimu? Karena saya tinggal di desa, kadang-kadang juga mandi di sungai Pak. Lumayan juga Pak, untuk menghemat pengeluaran keluarga. Karena gaji saya kan pas-pasan Pak. Dari koperasi dan ayah saya juga hanya sebagai penjaga gudang. Ya cukuplah Pak untuk 1 bulan. Sungguh menyedihkan. Loh, Sekar, kemarin kau pergi ke salon. Berapa biayamu, Sekar? Biaya salon lengkap mulai dari facial, massage, dan perawatan kulit kira-kira 3,5 juta itu Pak habisnya. Sudahkah kau dengar itu, Bayu? Apa yang dikatakan putriku? Sebegitulah biaya perawatannya. Apa mungkin gajimu hanya sebatas UMR bisa hidup bersama putri tercintaku? Pak, mohon maaf Pak, aku sangat mencintai putrimu Pak, dan ia pun sangat mencintaiku. Maafkan Pak, begitulah sebenarnya isi hatiku. Maka aku berani menyampaikan dan datang ke rumah Bapak. Omong kosong dengan cinta. Memilih pasangan hidup tidak hanya cukup bermodalkan cinta. Ini adalah masalah hidup. Untuk menjadi pasangan selanjutnya tidak hanya cukup bermodal cinta saja. Manusia butuh uang, butuh penghasilan yang mapan. Tidak hanya mengatakan cinta-cinta, namun pada akhirnya kamu akan menderita. Pak, mohon maaf Pak. Kami mohon pamit Pak. Kalau seperti itu masalahnya Pak. Maafkanlah kami telah mengganggu kebahagiaan keluarga Bapak. Mohon Pak. Ya, sebaiknya cepat pergi. Bawalah singkongmu. Jangan ke sini lagi. Hentikan Pak. Hentikanlah inaanmu Pak. Sejak kejadian itu, Bayu mulai merenung dan sering melamun. Ia merasa tanah ini kosong dan terasa hampa kalau diinyaknya. Setelah Bayu meninggalkan rumah Luh Sekar, maka ayahnya pun memberikan
ia nasihat dengan empat mata. Loh, ayah harus terpaksa mengatakan hal itu kepada dirimu. Karena aku sangat sayang dengan dirimu. Masalah cinta, jangan hanya ngomong cinta belaka. Memilih pasangan hidup tak hanya berukuran cinta loh. Ingat masa depanmu. Nanti ada teman bapak, anaknya yang juga seorang pengusaha. Sama dengan bapak. Akan menemanimu. Ia akan bapak jodohkan dengan dirimu. Baiklah ayah, tapi kalau Inu tak pernah kenal dengan siapa dia, bagaimana rasanya bisa mencintainya ayah? Rupanya memaksakan perasaan itu sangat sulit ayah. Jalan saja dulu loh. Nanti cinta pasti akan menyusul loh. Sedangkan Bayu telah melewati hari-hari sedihnya. Ia teringat memiliki saudara perempuan jauh. Mudah-mudahan Loh Eni saudara jauhku masih ingat. Ia dulu adalah juga teman bermain. Aku sepertinya mencintainya juga. Akhirnya, Bayu untuk menyembuhkan traumanya, ia pun menjalin hubungan cinta dengan saudara jauhnya, yang mana itu adalah masih anak dari pamannya. Dalam hati ia berpikir, ia masih kapok menjalin hubungan dengan keluarga orang kaya dan sombong, yang mana tak pernah ia pikirkan sebelumnya. Maka ia memutuskan mengadakan hubungan dengan saudara jauhnya. Ayah Loh Eni menerima kedatangan Bayu dengan senang hati. Apalagi ia sudah tahu seluk-beluk dan kelakuan keseharian daripada Bayu. Demikian pula Bayu telah tahu banyak tentang Loh Eni. Iya, baiklah Kak Bayu. Kalau memang itu adalah perasaan Kak Bayu dan benar adanya, Ilu pun senang juga Kak Bayu. Kalau aku orang tua, hanya bisa merestuinya nak, silahkanlah.